yang indah dan diberkati ini. Dan biarlah semua kesaksian Mama luar biasa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah iblis pun terseok-seok ya dengan kesaksian kita, karena memang hidup kita juga adalah kesaksian. Baik, puji Tuhan. Sore yang indah dan diberkati ini, kekasih Tuhan sekalian, saya diizinkan oleh Mama Lina untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya sebenarnya tadi kelelahan karena saya baru pulang dari Semau. Perginya enak ya pagi dengan feri, tapi pulang siang kita seperti dipukul abu. Karena kalau sudah siang gelombangnya agak besar. Tapi puji Tuhan ya, pelayanan di sana tetap kami lakukan dan ada kerinduan dari warga di NCC. Pak Pendeta kalau bisa datang kami KKR 2 malam, 3 malam, karena kami butuh. Puji Tuhan, doakan supaya atas perkenanan Tuhan kita bisa sampai. Ya, kekasih Tuhan sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sudah menerima penebusan. Amin. Penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Karena kalau ketika kita menerima karya penebusan itu dan kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada tanggung jawab yang mengikuti. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai wujud daripada apa yang sudah kita terima. Ada amin? Sehingga dalam dimensi penebusan itu, kita yang menerima disebut orang merdeka, tetapi kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang bertanggung jawab. Ya. Dan tanggung jawab kita di sini adalah seumur hidup kita, lewati hari-hari kita semua dalam bentuk tanggung jawab hidup kita kepada Tuhan. Makanya tidak boleh ada kesalahan di situ. Makanya tidak boleh ada penyimpangan di situ. Karena apa? Karena kalau kita mau menghitung apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu belum cukup dengan apa yang kita persembahkan sampai dengan saat ini. Mau seluruh hidup kita pun belum cukup. Tetapi itu yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan inginkan itu yang wajib untuk kita penuhi. Karena apa? Itu satu-satunya syarat kita berkumpul bersama dengan Tuhan di rumah Bapa di sorga. Sehingga orang-orang harus paham, ketika menerima Yesus berarti tidak cukup hanya menerima Dia dan selamat. Tidak cukup hanya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika kita menerima Yesus, ingat baik, catat baik-baik, kita mengakui ada kekekalan yang nanti dikerjakan. Amin. Kita mengakui ada kehidupan setelah kematian ini. Ada amin. Karena Yesus sampai di rumah Bapa menyiapkan tempat. Jadi kalau orang terima Yesus lalu hidup seenaknya, tidak menjaga kekudusan hidupnya, lalu berharap bisa sampai rumah Bapa, itu omong kosong. Ini yang hari-hari ini kita harus tegas berbicara, bahwa hidup ini jangan diisi dengan hal-hal yang kelihatannya bagus, kelihatan rohani, tetapi sesungguhnya kita lagi menjauhkan diri daripada persekutuan dengan Allah. Ini bahaya Bapak Mama kekasih Tuhan. Oleh sebab itu mari sore ini saya mengajak kita, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya coba bagikan buat kita dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 17, 18, 19. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Di bawah perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Luar biasa firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh membawa kita kepada satu alam pemikiran yang seharusnya ini yang harus kita penuhi. Mengapa kita harus hidup takut? Dalam kata hidup takut kepada Tuhan. Mengapa kita harus hidup takut Tuhan? Ya. Itu pertanyaan yang akan kita jawab. Ya. Kita harus hidup takut Tuhan karena yang pertama, kita sudah ditebus. Amin. Kita sudah ditebus, kita sudah dibeli, kita sudah dibarter oleh Tuhan. Dan barter Tuhan dengan kita ini sungguh mahal. Ya. Makanya kasihan kalau ada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hidup seenaknya, tidak menghiraukan ataupun merendahkan harga daripada apa yang telah Tuhan kerjakan buat kita selamat. Amin. Ya. Menyesal Bapak Mama kekasih Tuhan. Yang berikut, kenapa kita harus hidup dalam takut akan Tuhan? Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Kata Paulus, hidup kita bukan milik kita lagi. Galatia 2 bilang begitu. Ya. Dan itu harus kita wujudkan, nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah bentuk tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai anak yang menghormati Bapa. Demikianlah aku hidup bukan karena aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Kata Galatia 2 ayat 20. Ya, 19-20 jelas. Nah, kekasih Tuhan, kalau seorang Rasul Paulus berani berkata demikian, Bapak Mama belajar tentang Saulus yang menjadi Paulus. Itu bukan main-main. Ya, itu bukan main-main. Makanya kerinduan kita sebagai umat harus kita pacu sama seperti Paulus ini. Kalau kita berbicara hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus, berarti tidak ada sedikit pun yang kita miliki dalam hidup. Amin. Semuanya sudah menjadi milik Kristus. Kenapa? Kita sudah ditebus lunas, Pak, tidak kredit. Yesus membayar kita lunas, tidak kredit. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk tetap mempertahankan hidup ini. Karena apa? Hidup ini singkat. Amin. Saya selalu bilang, kita tidak pernah tahu 1 jam, 2 jam ke depan kita masih bisa ada sebagaimana ada saat ini. Kita juga tidak pernah tahu besok kita masih bisa bangun pagi atau tidak. Karena apa? Hidup kita seperti uap, kata Yakobus. Hanya kelihatan sebentar, terus hilang lenyap. Makanya kalau kita sadari bahwa hidup kita ini hanya sementara, jangan sombong. Amin. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Ya. Tidak ada satu titik pun yang perlu kita sombongkan dalam hidup, Bapak Mama. Jujur. Karena kita bisa ada sebagaimana ini murni karena Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mau ibadat saja berhitung dengan Tuhan, itu orang tidak mengerti firman. Dan itu orang paling sial di dunia. Lebih kasar lagi, saya pernah di tempat persekutuan saya tanya, siapa yang pernah doa pagi, doa malam? Siapa yang ada waktu baca firman? Siapa yang ada waktu bertemu dengan Tuhan? Bayangkan saya bertanya 3 kali dan tidak ada yang menjangka tangan. Saya hanya bilang, wow, kalian orang-orang paling sombong di muka bumi. Karena kalian tidak butuh Tuhan. Orang sombong, dia tidak cari Tuhan di pagi hari, dia tidak cari Tuhan juga di malam hari. Amin. Jadi kita jangan sombong, Bapak-Bapak. Bereskan pagi sebelum Anda keluar rumah, dan bereskan malam sebelum Anda mengambil bagian dalam istirahat. Karena ada orang tidur dan selesai karena serangan jantung. Tapi ketika malam dia bereskan dengan Tuhan, maka dia jelas. Ada amin. Makanya saya bilang jangan sombong. Ya. Dalam hubungan kita dengan Allah pun demikian. Sebagai anak kita harus memiliki karakter tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab itu pun kita wajib punya jam doa, kita wajib punya jam baca firman, kita punya wajib juga untuk menghampiri Tuhan setiap saat. Kalau Raja Daud saja
bisa punya waktu 7 kali sehari bertemu Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Mama dan saya raja apa? Raja putar balik, oh raja gosip, oh raja bohong orang pun nama. Waktu untuk Tuhan setengah jam sederhana susah minta. Bapak Mama tahu, hari ini saya 3, habis dari sini 1 lagi. Pagi tadi ini dengan 1 lagi. Saya bilang dengan Tuhan, semampu saya kasih. Karena 1 hari Minggu ini saya khususkan untuk melayani. Kenapa? Belum cukup. Belum cukup yang saya buat ini untuk bayar semua kebaikan Tuhan. Belum cukup, Bapak Mama. Apalagi menebus dosa masa lalu saya, belum cukup. Makanya saya bilang, siapapun hari Minggu saya sesuaikan jam. Karena saya berhitung dan berhitung, belum cukup setitik pun untuk membalas kasih Tuhan. Ya, jadi mari Bapak Mama, tanggung jawab kita sebagai anak-anak tebusan. Ya, terkadang itu kita sombongkan apa? Setelah melayani kita merasa kita perlu diberkati. Setelah melayani kita merasa bahwa kita punya hak yang harus kita ambil. Hapus itu dari hidup Anda. Dan itu kesombongan yang masih ada. Ya. Itu kesombongan yang masih ada. Terkadang kita menuntut bagian kita, sedangkan kita lupa kalau Tuhan berhitung dan katong-katong jadi apa. Ada amin kok. Coba Tuhan tutup 1 hari saja oksigen di muka bumi, kita jadi apa? Tidak jadi apa-apa. Selesai. Best. Makanya penting Bapak Mama, sadari keberadaan kita. Firman tadi jelas, kita hanya menumpang di bumi. Ada amin? Hanya menumpang. Karena kewarganegaraan kita adalah di sorga, dan kita akan diproses Tuhan kembali kepada sorga. Amin. Itu yang harus menjadi fokus kita. Itu yang menjadi harus titik. Bagaimana kita mencapai kesucian hidup kita. Ya, Bapak Mama bisa baca tadi di atas sebelum ayat itu, ayat 17 dia bilang, kuduslah kamu. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah, bagian lain firman. Berarti kekudusan bukan pilihan. Kekudusan wajib. Amin. Tetapi ketika kita berbicara tentang ini, banyak orang menyerang kami bahwa bilang, yang kudus hanya Tuhan, yang kudus hanya malaikat, yang kudus hanya kosong-kosong. Mereka lupa bahwa kodrat asli manusia, Kejadian 1 ayat 26-27 berbicara, awal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu standar yang akan kita kejar sekarang. Makanya keselamatan konsep yang benar adalah manusia diproses Allah untuk dikembalikan pada rancangan Allah semula. Yaitu apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya Roma 8 ayat 29 bilang, Yesus menjadi sulung bagi semua orang percaya. Kita kejar hak kesulungan yang Yesus punya itu. Itu yang harus kita buat sekarang. Makanya saya mengajak semua para hamba Tuhan, stop berkhotbah tentang penyelesaian masalah. Kejar kesucian hidup, semua masalah pasti diselesaikan. Ada amin. Oh iya, suami istri hidup kudus, tidak mungkin ada perselingkuhan. Amin. PNS bertanggung jawab, hidup PNS sama seperti Yesus, tidak ada korupsi di situ. Itu kesucian yang harus kita kejar. Jadi kalau kita berbicara hidup kudus seperti Yesus, jangan menganggap hal baru. Itu pikiran iblis. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita melakukan hal yang kita tidak mampu. Catat itu baik-baik. Tuhan akan memerintahkan kita melakukan hal yang kita pasti bisa. Tentunya dengan penolong yang setia. Ada amin. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan. Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapa, aku akan minta kepada Bapa mengirimkan seorang penolong. Makanya ada bagian lain firman bilang, jangan mendukakan hati Roh Kudus, karena penolong kita satu-satunya sampai akhir zaman hanya Roh Kudus. Kalau Anda mendukakan Roh Kudus, saya mendukakan Roh Kudus, siapa lagi yang bisa menolong kita? Sudah tidak ada. Ya,
Mama kekasih Tuhan sekalian, jangan setelah kita melakukan sesuatu kita merasa bahwa kita perlu dan harus diberkati. Ya, hapus itu. Karena kalau dibanding dengan korban Yesus di kayu salib, haleluya, puji Tuhan, belum seberapa Bapak Mama. Jangan kita merasa berhak diberkati, dilindungi dan sebagainya, sehingga ketika berdoa dan Tuhan belum jawab, Tuhan di mana? Sepertinya Tuhan tidak ada. Ya, kan begitu. Kalau Anda dan saya berhak diberkati, dilindungi, bagaimana dengan Kristen mula-mula, ya, yang mati-mati martir? Apakah mereka tidak berhak? Ya, itu namanya kita egois. Amin. Mereka dianiaya, mereka dikuliti, bahkan dijadikan obor hidup. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Mama yang kasih Tuhan sekalian, tujuan gereja dibentuk, tujuan gereja diadakan adalah membawa umat Tuhan mengenal Tuhan yang benar. Kita semua sudah diperkenalkan siapa Tuhan yang benar. Ada amin? Karena Tuhan yang benar dan satu-satunya kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya sore ini kita berkumpul, kita mau cari tahu seperti apa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita, supaya dalam perjalanan kita, ya, kita adalah orang-orang yang senantiasa berjalan memiliki pikiran dan perasaan yang ada di Kristus. Galatia 2 ayat 5 bilang begitu. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Itu kuncinya. Kalau Bapak Mama dan saya mau hidup kudus. Karena kalau saya punya pikiran Kristus, Bapak Mama punya pikiran Kristus, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar kehendak Bapa. Karena Yesus selama hidup, Dia melakukan kehendak Bapa. Itu hukum. Amin. Jadi kita ini sebenarnya jangan main-main. Saya mau bilang, kita ini sudah ada di injury time. Amin. Waktu tambahan sebenarnya, kasih karunia. Jadi kita ini sudah ada di ujung. Yang sedikit lagi Tuhan sudah datang. Berarti kita sudah tidak bisa main-main dengan hidup kita. Ya, yang pelayanan serius pelayanan. Ya, yang berdoa serius dengan berdoa. Cari maunya Tuhan apa, suara Tuhan seperti apa. Kita tidak ada waktu lagi untuk bermain-main, Bapak Mama kekasih Tuhan. Hati-hati. Sehingga ketika kita melakukan bagian kita dengan benar, itu yang dibilang hidup dalam takut akan Allah. Ketakutan kita bukan ketakutan hukuman, bukan. Ketakutan kita adalah kekekalan yang nanti akan kita masuki. Bapak Mama dan saya tinggal memilih kekal di sorga atau kekal di neraka. Karena setelah ini kehidupan hanya ada dua. Tidak ada Pak, tidak ada tempat-tempat yang lain. Hanya ada dua, kekal di sorga atau di neraka. Pilih. Makanya saya sering bilang, yang itu bisa merokok, minum mabuk, mati isi memang banyak-banyak di peti. Rokok isi banyak-banyak, penuh di peti. Bawa sudah, karena di sana sudah jual lagi. Tapi giliran mau bakar rokok, nyebrang karena api hanya ada di sebelah, sudah ada di sini. Ya, nyebrang di sebelah Pak Bu, api di sebelah sini sudah ada tahan lampu juga. Cahaya kemuliaan Allah membuat tempat itu jadi terang menerang pagi, siang, sore, malam. Kita tidak kenal waktu di sini. Ya, jadi hitung-hitung sudah. Kalau Anda di Samsung isi penuh di dalam peti, besok ketika selesai Anda pergi di atas cari api sendiri. Ya. Dan di situ di api Anda sudah tidak bisa nyebrang ke sebelah. Ya. Ya, anak-anak muda, adik-adik semua, dengar baik-baik. Besar sudah hidup baik-baik dalam persekutuan, jaga kekudusan hidup Anda. Amin. Saya tegaskan buat yang muda-muda juga. Ya, pacaran beda agama itu dosa. Ingat, amin. Amin. Besok-besok kalian mau cari pasangan hidup, cari yang seiman. Ya Pak Pendeta, tapi beta mau bawa satu jiwa. Suruh dia masuk dulu baru pacaran.
Amin. Amin. Jangan lu nekat-nekat bodoh, tidak ada dasar yang kuat, bilang saya mau bawa jiwa. You bawa dia kok, dia bawa you. Nah. Apalagi yang lemah itu perempuan, setuju? Laki-laki untung, perempuan buntung. Nah, kan begitu. Hati-hati, karena iblis sasaran empuknya di generasi muda. Saya bicara ini dan ada yang tersinggung di luar sana waktu KKR, saya bilang urusan Anda. Karena urusan menjaga kekudusan bait suci dalam kekristenan beda dengan di luar, Pak. Beda sangat jauh. Ya, jadi ingat baik-baik. Nah, kita kembali. Sehingga kekasih Tuhan sekalian, kalau kita mau nuntut sesuatu kepada Tuhan, kita harus lakukan tanggung jawab kita. Amin. Contoh, mahasiswa, kalau you mau lulus dengan nilai bagus, belajar kuliah yang rajin. Setuju? Tangan di rumah, tidur bangun siang hari. Orang sepi kuliah sepulang baru lu bangun, tapi waktu ujian sudah lulus marah, ribut, pukul dosen dan sebagainya. Itu namanya tidak tahu diri. Kalau mau nilai bagus, kuliah yang benar. Amin. Kalau mau nilai bagus, harus kerja soal, kerja tugas. Kalau Anda tidak buat apa-apa lalu berharap lulus, sama dengan hal kerajaan sorga. Tidak melakukan apa-apa, tapi berharap berdoa tiap hari, tiap pagi berdoa mau masuk surga. Haleluya. Hari Minggu berdoa, Senin sampai Sabtu pancuri jalan lancar, nonton film porno ujarannya, tapi berdoa minta masuk surga. Ini namanya tidak tahu diri. Ada amin. Di sini tidak ada yang tidak tahu diri. Setuju? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kalau di sini pengajarannya sudah sekeras begini, tapi masih ada pelaku-pelaku seperti itu, berobat, bukan bertobat, berobat. Karena ada saraf Anda yang putus. Setuju? Nah, dari firman ini saya mencatat kepada kita, ada beberapa hal penting, yaitu hidup dalam ketakutan. Ini dimulai dengan kata pohos, akhirnya ekstrim. Ya, ekstrim. Takut yang ekstrim. Ya. Kita harus ekstrim dengan Tuhan. Amin. Amin. Mengikut Tuhan ekstrim. Orang bilang jangan oleh-oleh pada Pak Pendeta. Cukup kau tiap minggu ke tempat store muka, saya juga Tuhan kenal ke tempat muka. Itu orang kurang ajar. Itu Kristen yang kurang ajar. Kenapa? Karena dia menganggap Tuhan sama dengan pikiran. Dia tidak pernah menjaga perasaan Tuhan. Ada amin. Perasaan Bapa di sorga harus dijaga lewat sikap hidup kita setiap saat. Itu yang harus kita kejar. Makanya penting kita pahami dengan benar. Kalau kita tidak paham dengan benar, sulit buat memahami kasih Tuhan. Butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Kita dididik, kita dihajar oleh Tuhan hanya dengan satu tujuan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Wow, luar biasa. Bapak Mama pernah membayangkannya, sebagai seorang mahasiswa ketong hasil akhir harus wisuda dengan nilai terbaik, betul? Sebagai atlet saya harus bertanding dan dapat piala, dapat medali, betul? Coba Bapak Mama ambil waktu dan menghayal, berpikir bagaimana saya hidup setiap saat menyenangkan hati Bapa di sorga. Indah bukan? Indah bukan? Saya coba berpikir itu dan saya hanya bisa menangis. Kenapa? Iblis intimidasi saya terus dengan masa lalu saya, hidup saya yang kotor, yang tidak jelas. Tetapi saya lawan terus, saya bilang, Tuhan, saya tidak pernah memilih untuk jadi hamba-Mu. Tetapi ketika saya masuk dalam bilangan orang-orang yang dipilih Tuhan, saya mau ekstrim dengan Tuhan. Saya ekstrim, Bapak Mama kekasih Tuhan. Saya sangat ekstrim. Walaupun saya punya kekurangan, tapi saya lagi masuk dalam proses. Saya tidak mau kalah. Ya. Kenapa saya bilang saya ekstrim? Karena semua kebenaran-kebenaran yang ada di Alkitab, saya coba terapkan dalam keluarga saya duluan. Dan puji Tuhan, hari ini
Keluarga besar saya semua sudah terima kebenaran. Ya. Terima kebenaran. Dan mereka mengakui. Awal saya melayani, mereka berpikir bahwa ini aliran sesat. Menyanyi buku-buku tangan, pakai gitar. Oh haleluya. Nah sekarang saya Mama Nek dan Mama Lai, mana Mama Lai? Dong bilang ketong sudah jadi trio. Di keluarga besar kami trio. Kita bilang di Mama Nek, diam saja. Kan ada tritunggal, jadi mungkin ketong tiga juga trio. Tapi tugas berat kita yang memenangkan. Ya, itu memenangkan. Jadi Bapak Mama yang diberkati Tuhan, apapun yang seharusnya kita sudah lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, ingat baik, lakukan itu dengan setulus hati kita. Jangan pernah perhitungan. Karena ciri-ciri orang yang hidup dalam ketakutan akan Tuhan, dia selalu memberikan yang terbaik. Ada bagian firman bilang, kerjakan semua untuk Tuhan. Amin. Melayani untuk Tuhan, pacaran untuk Tuhan, kerja PNS untuk Tuhan, jadi pendeta untuk Tuhan, jadi pemain keyboard untuk Tuhan, jadi pemuji untuk Tuhan. Tidak akan ada penyimpangan di situ, Bapak-Bapak. Amin. Karena semuanya fokus untuk Tuhan. Jadi kalau pacaran untuk Tuhan, Anda tidak mungkin cari tempat gelap. Amin. Suami istri kalau menikah untuk Tuhan, berarti rumah tangga Anda harus dipertahankan. Jangan sujalan 11 tahun, sudah pahanan 5 baru bilang ketemu 2 suami cocok. Oh haleluya. Itu daging Pak, Bu. Anak 5, 6 baru bilang gini, ketemu 2 suami cocok. Bagaimana komentar Anda? Setelah perceraian saya merasa bahagia karena ternyata kami 2 sudah tidak bisa sepaham. Anak 6 Pak. Itu karena apa? Masih ada percintaan dengan dunia. Amin. Masih ada kedagingannya yang belum mati. Nah orang-orang seperti ini, saya mau bilang, menyalibkan Yesus kedua kali. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kita harus berani tegas ngomongin. Kurang ajar. Kalau dia sudah percaya Yesus, lalu dia buat dia orang kurang ajar. Kenapa? Karena dia merendahkan martabat Tuhan. Hati-hati Pak, Bu. Kecuali orang itu belum mengenal kebenaran. Tapi lu hamba Tuhan, pendeta, pemusik, pencipta lagu dan segala. Lalu cari nikah baru, kenapa dengan yang lama? Ketulus sama cocok. Oh, saya bilang Tuhan, jangan pertemukan saya dengan dia Tuhan. Karena pasti saya akan meledak sesaat dan saya akan tunjuk biji matanya. Sudah cocok di mana? Susah 11 tahun baru lu bilang sudah cocok. Sudah cocok karena Sulia yang baru tau. Nah, yang lebih muda, tapi dia lupa kalau itu iblis lagi membawa dia untuk kekal di api neraka. Ya, kekasih Tuhan sekalian, evaluasi diri kita. Amin. Jangan pedulikan kiri kanan kita. Ada banyak orang sekarang itu sukanya baca orang status, komen, cari ribut. Dia punya dirinya tidak evaluasi. Saya dengan teman-teman juga, Pak Pendeta lihat, ini apa Tuhan komen? Saya bilang, you nyaman tidak dengan itu statusnya? Itu sudah nyaman, bukan? Hapus pertemanan. Selesai. Betul apa benar? Itu dunia maya. Orang yang tidak pendeta pun dia bisa jadi pendeta di dunia maya. Setiap pagi dia main firman kok. Lalu Anda tersinggung dengan status, Anda siapa? Hapus pertemanan supaya jangan lihat dan jangan sakit hati. Betul atau benar? Hapus saja. Tidak usah ributkan dengan dia punya status. Benar, puji Tuhan. Salah, haleluya. Ya kan dunia maya dia punya hak. Oh iya, saya juga bisa kasih naik. Bahwa saya pernah jadi pendeta di Amerika, di Inggris, di London. Suka-suka saya. Dunia maya. Maya itu kan dunia tidak nyata. Jadi kalau Anda sudah tidak nyaman, hapus. Ada yang sampai marah-marah, meledak-meledak. Dulu awal-awal saya begitu. Saya marah. Tapi setelah saya pelajari, wow. Kan
Iblis yang kuasai di dunia telekomunikasi. Hati-hati Pak Bu. Makanya saya bilang, suami istri bakal aja jangan selesaikan lewat HP. Nah, ada kejadian, ada kesaksian, ada yang kami tangani, ada yang kami layani. Bakal aja selesaikan lewat HP. Pas jaringan lagi kacau. Jadi yang di sana dengarnya setengah, yang di sini pun dengarnya setengah. Apa? Lu bilang dia apa tadi? Hah? Yang sana ngomong maksud bagus. Bapak dengar bapak dulu. Di sana dengar bilang, lu bilang beta, lu. Ah, coba. Salah siapa? Salah setan bukan. HP yang salah banting si Android. Padahal salah. Kalau ketemu ngomong dengan muka, selesai. Jadi jangan percaya ya. Bapak mama kalau punya masalah, selesaikan muka dengan muka. Amin. Jangan bergantung dengan teknologi. Karena teknologi ini terkadang dia yang membawa kita ke dalam pencobaan. Betul tidak? Oh iya. HP jangan dilihat mahal begini Pak Bu. Ya toh? Tapi kalau saya salah gunakan, berarti saya yang membawa diri dalam pencobaan. Ada amin? Makanya HP-HP di tangan bapak mama adik-adik semua, cek baik-baik. Kalau ada isi Alkitab di situ, yang lain yang kurang-kurang kaya dong jangan. Setuju? Orang miskin dong jangan di situ lagi. Sudah orang miskin toh, saya sudah jelaskan ulang-ulang toh, yang tidak sanggup beli celana dan baju. Jadi dong di foto di semua itu dong sudah pakai pakaian. Itu orang miskin. Kalau Anda punya HP, ada Alkitab yang begitu, memarah. Amin. Itu baru Anda bilang punya pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus tidak ada suka nonton film porno, pikiran Kristus tidak suka simpan hal-hal pornografi. Amin. Nah, anak-anak hati-hati. Kalau ada lagi-lagi asik dong bapak mama lewat gembira. Kok kenapa lu kan? Bapak ini mau tahu. Nah, hati-hati. Tanggap kok cek. Saya punya anak, jam 10 malam sebelum jam 10 kumpul HP di kamar. Yang pakai pola, buka pola. Karena tidak buka besok pagi lu dapat dia di sampah. Dengan nomor-nomor di sampah. Saya kasih hancur, saya cincang pakai hammer. Yang pakai pola, masuk WA pola, masuk Facebook pola. Saya bilang saya hitung sampai 3 buka. Iya Bapak. Harus. Besok pagi baru Anda ambil. Saya sudah sortir Pak. Jadi yang saya tidak kembalikan, duduk tahta pengadilan Bapak. Ini apa? Maksudnya, dan kawan. Oh itu hanya mengganggu Bapak. Ini bahasa anak Tuhan, bukan Bapak. Bertobat. Sebelum HP-nya saya. Iya Bapak. Harus sampai hati Bapak. Harus berani. Karena sekarang gambar Tuhan Yesus coba tekan. Di tengah-tengah gambar itu orang miskin ikut masuk. Iya. Coba. Betul tidak Bapak? Coba. Iblis sekarang lagi gencar karena dia tidak mau kalah. Saya sudah bilang tadi kita ada di Injil tadi. Ya. Oke? Yang berikut menumpang. Bilang kiri kanan kata doa di penumpang. Kalau Anda dan saya menumpang di dunia ini, jangan sombong. Ya toh? Contoh beta numpang mobil dengan Mama Nek. Masa beta numpang, beta perintah Mama Nek. Belok kiri, belok kanan, jangan di sini, keluar sini. Itu namanya kurang ajar, tidak tahu diri. Jadi kita yang menumpang di dunia pun begitu. Kita hanya sementara, tidak kekal di dunia ini. Ya. Teks asli menumpang ini dalam ketakutan di tempat sementaramu. Maksudnya begitu. Dan ingat baik, saya sudah singgung tadi, ketika percaya Yesus, kita percaya kita akan kembali ke rumah Bapa. Amin. Nah ke rumah Bapa ada rambu-rambunya Pak. Dari Kupang Soe saja ada rambu-rambu. Kita ke sorga pun pakai rambu-rambu. Jadi tidak asal kita berjalan dan tidak asal kita sampai di sana. Hidup sebagai orang asing di bumi berarti kita hanya sebagai pendatang sementara. Amin. Mengembara. Dan ingat baik, semua yang Tuhan percayakan selama kita menumpang, dengar baik-baik, kita hanya
pengelola. Amin. Kita hanya dikasih kuasa mengelola. Mau mobil banyak, mau rumah mewah, mau pekerjaan, mau jabatan tinggi, Anda hanya dikasih hak mengelola. Kenapa? Karena kita hanya menumpang. Waktunya kita akan kembali. Dan waktu meninggal, ketemu sudah bawa apa-apa bapak mama. 1 kali 2. Amin. 1 kali 2. Duduk diam-diam di dalam. Ya. Saya pesan berulang-ulang dengan istri saya, kalau saya meninggal, tak usah kasih pakai jas, dasi, stola, dan semuanya tidak usah. Cukup kemeja putih, kalau memang ada dasi buruk taruh sah, supaya kelihatan rapi. Ya kan? Karena di bawah saya tidak berkhotbah lagi. Jadi tidak usah kasih pakai jas, dasi, tidak usah taruh Alkitab dan kacamata saya. Ini banyak yang foe. Waktu mati dong kasih lengkap. Bahkan dong ada titip. Waktu oma mati ketemu lupa taruh di pendaster andal. Ya ilah. Ini terbalik, saudara. Ini yang buat, ini majelis. Pelayan-pelayan gereja. Di sini sana ada namanya puji Tuhan. Bikin daftar belanja. Tusuk konde baru, sarung tangan baru. Mama biasa pakai hand body Citra. Alas bedak, ini mama buka kacamata baca. Taruh di kepala dia dari kita supaya dibuka mata dia ambil. Keton di bawah lubang tuh begini mama. Ini sampai bergerak sampai selama-lamanya. Sampai cacing makan kasih anas. Betul kan? Terus mau bangun baca tuh apanya? Ini mama gigi palsu taruh di kacang karena dia hobi kacang Sumba. Jangan foy ya. Itu namanya miring ya. Berat itu. Kita hanya pengembara, kita hanya pengelola. Jadi ketika kita mati semuanya kasih tinggal. Amin. Jadi kita rasa-rasa diri sudah. Ya. Rasa-rasa diri sudah. Ciri-ciri seorang penumpang satu-satunya adalah tidak sombong karena menumpang, betul? Jadi kalau Tuhan kasih rumah lantai 2 ini, jangan berdiri lihat orang berumah sendiri baru bilang gini, lu begitu sah, jangan perbaiki lu rumah. Kalau Anda ada berarti lebih kasih dia bantu, amin. Tuhan hanya titip Anda mengelola sementara. Ya, tadi saya baca lagi Facebook. Sekda provinsi yang baru dilantik orang Sumba meninggal kecelakaan tunggal, tabrak pohon di Debitos. Bayang jam 1 malam. Kalau saya, menurut saya mungkin ngantuk, mungkin ya. Puji Tuhan kalau dia mengantuk. Ya, nah makanya saya bilang kita tidak pernah tahu umur hidup kita. Saya juga tidak tahu. Mungkin saya habis berdoa saya selesai. Ada amin. Makanya saya harus beres. Setiap tarikan napasku untuk Tuhan. Setiap denyutan nadiku untuk Tuhan. Setiap aliran darahku untuk Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Jadi jangan pukul dada sedikit juga. Kalau bukan beten berdoa di sana disambu. Bertobat. Kan dia sudah dibaptis. Oh yang baptis dia sah? Pak Pendeta tahu sah? Pak Pendeta. Pokoknya pendeta hidup sah betul. Bertobat. Anda sudah jadi hakim. Pas Anda lagi begitu Tuhan datang jemput. Coba. Hati-hati Bapak Mama. Ya, hati-hati. Karena di Alkitab saya mencatat ada tahta pengadilan Kristus. Amin. Tahta pengadilan Kristus adalah realita yang akan kita hadapi. Tidak ada yang lolos, Pak Bu. Dikatakan lolos kalau Anda dan saya tetap ada dalam koridor firman Tuhan. Tetap hidup benar, tetap lakukan benar. Makanya saya bilang tadi, setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu. Semuanya milik Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang jemput Anda dan saya ketika menghadap tahta pengadilan Kristus,
Sudah tidak bicara sorga neraka. Catat ini baik-baik. Tetapi menghadap tahta pengadilan Yesus, bicara upahmu berapa. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kalau hidup jauh dari kebenaran, ketika Anda menghadap tahta, pasti Anda susah. Karena ada penentuan sorga atau neraka. Karena Yesus pun tidak senyum melihat Anda. Nah itu bahaya. Itu yang sekarang kita kejar. Makanya penting hidup takut akan Tuhan. Tadi Petrus bilang, Rasul Petrus bilang, hidup dalam ketakutan. Kalau hidup dalam ketakutan, setelah kita melakukan apapun, kita tidak menginginkan pujian dari manusia. Ada amin? Bukan mencari pujian manusia, tetapi kita lakukan semua hanya untuk nanti kelak kita dihormati oleh Allah Bapa di surga. Makanya penting Bapak Mama, kesucian hidup itu wajib mutlak. Kami penekanan ke situ karena apa? Karena manusia akhir-akhir ini sudah dibawa untuk jauh memahami tentang kesucian. Padahal syarat satu-satunya ada di situ. Untuk bisa suci, Anda harus hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan ini sifatnya kekal. Amin. Kekal. Pada saatnya nanti Tuhan tidak akan membela kita. Tetapi sikap hidup kita, batinnya kita yang akan menjadi bukti di tahta pengadilan Kristus. Rubah manusia batinnya kita. Kita kan sudah terlahir dari kodrat dosa, betul? Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita dibawa untuk berproses masuk ke dalam kodrat ilahi. Itu yang kita kejar, Pak, Bu. Ya, adik-adik sekalian, anak-anak. Itu yang kita kejar. Jangan merasa berhak setelah kita melakukan sesuatu, jangan. Bunuh. Itu adalah monster yang harus Anda bunuh. Karena itu tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Hiduplah dalam ketakutan. Ketakutan yang bernilai kekal. Yaitu apa? Ketakutan akan kekekalan nanti setelah mati. Itu yang kita kejar, ya. Makanya di ayat 7 dia bilang, hiduplah apa? Dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Mama, tidak ada hal lain, tidak ada harga lain. Kita mundur ayat 16, dia bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bukan permintaan, tetapi itu perintah. Dan itu yang harus kita kejar. Pak Pendeta, susah. Kalau tanpa Roh Kudus susah. Amin. Tetapi Injil Lukas mencatat, Matius 19 kan tentang orang muda yang kaya. Ya. Di situ dikatakan bagi manusia mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Lukas 19. Ya. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kekudusan tidak mustahil. Karena bersama Roh Kudus kita akan sampai di titik itu. Amin. Percuma Bapak Mama, kita melayani. Lalu apa yang kita perbincangkan tidak sesuai dengan apa yang kita hidupi di rumah. Pembodohan, penipuan. Itu yang saya bilang, latihan lain, main lain. Betul kok Bapak El? Veteran Bapak El ketemu bercerita, Bapak El tinju. Waktu masih muda tinju. Bapak El latihan tinju. Tapi pas waktu mau main, Bapak El main sepak bola, Sony nyambung. Ya kan begitu? Pasti Bapak El kan Sony bisa apa-apa. Ya sama. Kita hormat kekudusan, kita belajar tentang kekudusan. Tapi ketika kita di luar, apa yang kita buat? Kekudisan. Sony kudus tapi kudis. Ya kan? Kudis itu kan bicara penyakit. Penyakit yang mengaruh sana, mengaruh sini. Nah begitu sudah. Kalau dengan iblis pasti ketemu mengaruh sana, mengaruh sini. Tetapi yang kita kejar kekudusan. Kekudusan standar Allah siapa? Yesus. Manusia Yesus, bukan Tuhan Yesus. Ingat baik, manusia Yesus yang kita kejar. Karena kalau kita kejar kekudusan Tuhan, tidak akan sampai. Bapak Mama dan saya gagal. Tapi kita kejar kekudusan Yesus 33,5 tahun selama hidup di dunia.
kita kejar, pasti bisa. Kenapa? Karena itu dia jadi 100% manusia. Makanya kenapa dia akan menghakimi kita? Karena apa? Dia pernah menjadi manusia dan dia tidak berbuat dosa. Hati-hati, ya. Hati-hati. Matius 7 berlaku ayat 30. Matius 7. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan Tuhan berseru. Coba kita baca bersama. Ayat 21 Matius. Ini yang akan menghakimi kita, Pak, Bu. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lanjut mana? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat berikut, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan bilang apa? Betasun karena lupa pendeta Beni. Lu pembuat kejahatan. Kenapa? Latihan lain, main lain. Khotbah tentang kekudusan, tapi hidup sehari-hari hidup dengan mabuk dan judi. Saya ditolak di sini. Ini terkhusus para hamba Tuhan, berarti kita bertanggung jawabnya berat. Jadi artinya berarti Pak Pendeta, waktu dia bangkitkan orang mati, ya Tuhan bela firman. Dan itu cara Tuhan supaya dia sadar bahwa dia ada salah, memperbaiki, koreksi diri. Tapi kalau dia tidak ingat di situ, firman ini benar. Karena Tuhan izinkan supaya itu orang dia sadar, koreksi diri. Ya, tapi kan dia belum bertobat. Tuhan izinkan. Cara Tuhan kan berbeda, melampaui akal kita. Tuhan mau rambut orang suka-sukanya Tuhan. Ada amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Mama yang diberkati Tuhan Yesus, saya mengakhiri khotbah saya sore yang diberkati ini. Saya hanya mau mengajak kepada kita sekalian, mari hiduplah takut akan Allah. Ketakutan kita bukan karena ketakutan hukum yang tertulis, tetapi ketakutan akan tahta pengadilan Kristus. Ya, saya sudah bilang ulang-ulang, saudara kita seberang, syariat mengatur mereka, hukum tertulis mengatur mereka, tetapi kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, kehendak Bapa hukum kita. Ada amin? Lebih susah, lebih susah. Karena hukum tertulis, kedapatan berbuat, Anda dihukum. Tetapi Kristus datang menyempurnakan, Anda baru berpikir saja sudah berdosa. Amin. Tetapi itu standar yang kita harus kejar. Karena apa? Tanpa kekudusan, Bapak Mama dan saya tidak bisa melihat Allah. Melihat aja saja tidak bisa, apalagi duduk satu meja perjamuan. Jangan menghayal. Ada amin kok. Oleh sebab itu mari kekasih Tuhan sekalian, saya menginginkan pada waktunya nanti kita semua berkumpul di langit baru, bumi baru. Amin. Kita semua berkumpul di rumah Bapa. Karena apa? Karena Tuhan sudah mendahului menyiapkan tempat buat kita. Jangan pernah sia-siakan waktu dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Salah satu caranya seperti sore hari ini. Anda lagi membangun hubungan Anda dengan Tuhan yang intim, seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Demikianlah kita harus bermesraan dengan Tuhan. Ya, kita adalah calon-calon mempelai perempuan dan menanti calon mempelai laki-laki yang dari surga. Mempelai tidak menikah dengan anak-anak. Mempelai hanya menikah dengan yang sudah dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani